Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Jonas Leo. Di video kali ini kita akan menjelaskan apa itu naratif dalam trading kripto. Jadi naratif merupakan suatu ide atau gagasan dalam suatu sektor di blockchain yang memiliki kebutuhan asli yang menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Jadi teman-teman garis bawahi, ada kata-kata dunia nyatanya. Jadi beberapa proyek di blockchain atau altcoin ini, mereka memiliki suatu solusi tertentu terhadap masalah yang ada di dunia nyata. Sama seperti dulu, ada naratif metaverse, di mana metaverse merupakan solusi dari kita yang sedang dalam fase work from home. Dan kita tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung. Karena situasi seperti ini, sehingga muncullah sektor seperti metaverse atau narasi metaverse. Kemudian ada narasi artificial intelligence atau AI, yang mana AI muncul ketika perusahaan ingin melakukan efisiensi dari tenaga kerja mereka. Sehingga muncullah proyek-proyek altcoin di blockchain yang juga menggagas tentang sektor artificial intelligence atau AI. Lalu apa saja kira-kira naratif yang ada di market crypto? Jadi ada banyak sekali naratif di market crypto, tapi kita akan menjelaskan 6 naratif kunci di dalam market crypto. Naratif pertama adalah narasi Layer 1 atau L1. Layer 1 merupakan jaringan dasar blockchain. Jaringan dasar ini terkait dengan sistem yang membangun smart contract. Ada beberapa proyek di sektor Layer 1. Contohnya adalah Ethereum atau ETH, dan kemudian ada Build atau BNB, dan juga Solana atau SOL. Ada masih banyak proyek-proyek di Layer 1, tapi 3 ini adalah proyek Layer 1 yang paling utama. Narasi kedua ada yang dinamakan dengan sektor atau narasi Layer 2, atau merupakan jaringan yang memiliki fungsi utama untuk mengoptimalisasi jaringan di Layer 1. Beberapa proyek di Layer 2 adalah Polygon atau Matic, kemudian Arbitrum. Narasi ketiga, kita juga tahu ada naratif RWA atau Real World Asset, yang mana menetapkan suatu teknologi untuk mentokenisasi aset yang ada di dunia nyata untuk masuk ke dalam jaringan blockchain. Beberapa proyek yang masuk ke dalam golongan RWA antara lain adalah Link atau Chainlink dan berbagai proyek-proyek RWA lainnya. Kemudian selanjutnya ada narasi DeFi atau Decentralized Finance, di mana Decentralized Finance merupakan suatu teknologi untuk melakukan transaksi keuangan tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Itulah kenapa disebut sebagai decentral atau decentralized finance. Ada banyak sekali proyek-proyek decentralized finance di luar sana. Antara lain ada Uniswap atau Uniswap, dan juga ada AAV. Kemudian ada narasi DeFi atau Decentralized Physical Infrastructure, yang mencoba untuk memberikan reward kepada mereka yang menyediakan infrastruktur mereka secara digital. Dan reward ini dibagikan dalam bentuk token. Beberapa proyek-proyek yang ada di dalam narasi DeFi, di antara lain adalah Filecoin. Narasi ke-6 atau yang terakhir adalah narasi yang sering kita dengar, yaitu narasi Spatial Computing. Di mana narasi Spatial Computing merupakan narasi yang ingin merubah cara pandang kita terhadap komputer, yang mana kita biasanya hanya mengandalkan hardware ketika kita menggunakan komputer. Di mana ada beberapa proyek, namun sektor utama dalam narasi Spatial Computing ini adalah kemudian Metaverse dan juga GameFi. Ada beberapa proyek yang masuk ke dalam Spatial Computing. Salah satunya adalah Axie Infinity atau AXS dan juga Decentraland atau WANA. Yang masih banyak lagi proyek-proyek yang masuk dalam golongan Spatial Computing. Sampai di sini kita telah menjelaskan apa itu naratif dalam kripto dan apa saja naratif yang ada di kripto. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana melakukan naratif trading dan melipat gandakan portfolio kalian dengan naratif trading ini. Pertama-tama teman-teman harus melakukan pengamatan sosial atau social observing. Jadi pengamatan sosial merupakan kegiatan yang teman-teman lakukan dengan melihat kebutuhan apa yang saat ini sedang dibutuhkan di dunia ini. Jadi narasi metaverse terjadi ketika adanya kebutuhan manusia untuk bertatap muka secara langsung.
namun tidak bisa dilakukan karena work from home atau WFH di tahun 2021. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa adanya kebutuhan efisiensi dari pegawai, sehingga perusahaan mau tidak mau harus menerapkan apa yang namanya artificial intelligence. Itulah mengapa di tahun 2023, sektor artificial intelligence menjadi sangat hot di market crypto. Jadi di sini teman-teman melihat apa yang sedang dibutuhkan dunia saat ini. Jadi karena teman-teman melihat adanya suatu masalah yang bisa diselesaikan seperti metaverse, juga ada masalah yang bisa diselesaikan dengan AI. Jadi teman-teman milih perusahaan dan berinvestasi di kedua sektor tersebut. Naratif trading yang kedua, teman-teman bisa peroleh dari berita, report, atau berbagai research journal lainnya, di mana teman-teman bisa compile segala information yang teman-teman peroleh, dan kemudian teman-teman bisa membuat suatu gambaran kapan kira-kira suatu naratif tertentu akan terjadi. Seperti contoh, beberapa bulan lalu kita melihat bahwa Apple mengeluarkan berita mereka akan launching Apple Vision Pro. Sehingga dari informasi tersebut, kita bisa melakukan suatu kesimpulan bahwa di awal tahun 2024 akan menjadi era spatial computing. Dan contoh lainnya adalah Microsoft. Microsoft akan memulai sektor AI di awal tahun 2024. Sehingga dari semua informasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa akan terjadi AI naratif di awal tahun 2024. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, di mana banyak sekali koin-koin AI yang saat ini bertebaran di awal tahun 2024. Jadi buat teman-teman yang tanya kapan kiranya suatu naratif itu akan terjadi, saya tampilkan masa resmi kapan kira-kira naratif tersebut akan terjadi. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Cara naratif trading ketiga adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh para smart money. Jadi ingat ya teman-teman, smart people follow smart money. Jadi kita bisa menggunakan banyak sekali tools seperti basic crypto data, kemudian alat on-chain lainnya seperti Arkham Intelligence atau Dune Analytics. Di mana di situ kita bisa follow apa yang dilakukan oleh smart money. Kita bisa tracking wallet dari smart money untuk mengetahui mereka kira-kira investasi ke arah mana. Jadi kita bisa melakukan copy paste apa yang mereka investasikan untuk masuk ke dalam portfolio. Jadi itulah 3 cara melakukan naratif trading. Tuliskan di kolom komentar naratif dan koin apa saja yang teman-teman investasikan saat ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi untuk bantuan data trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan apa yang saya sampaikan, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.